Halo guys, selamat datang di channel Ruang Film. Gue harap kalian lagi nongkrong enak nih. Kalian gak akan percaya apa yang gue temuin baru-baru ini. Kenapa gue se-excited ini? Karena gue baru aja nonton film yang beneran bikin gue gak bisa tidur semalam. Vibesnya itu bikin sedih, tegang, dan juga kasihan gitu. Pokoknya kalian wajib tahu inti dari ceritanya. Oke, break dulu sebentar ya. Kalau kalian udah nonton film ini, komen ya di bawah. Kita cocokin vibe cerita yang gue rasain sama lo. Siapa tahu kita sefrekuensi. Tapi kalau belum nonton, lo wajib like video ini sekarang. Terus subscribe biar gak ketinggalan review film gokil gue yang lain. Anggap aja ini rekomendasi dari teman sendiri. Intinya sih film ini ngajak kita mikir tentang harapan dan keputusasaan. Tapi gue janji gak akan spoiler endingnya. Tapi sebelum lu makin penasaran, gue kasih full breakdown alur cerita film I Am Legend ini tanpa spoiler fatal. Ayo kita bedah. Semua ini berawal dari hal yang baik, obat kanker, buatan Dr. Alice Crippen. Tapi, virus rekayasa genetik ini malah bermutasi jadi Crippen virus yang mematikan. Virus ini sudah membunuh 90% populasi. Sisanya berubah jadi Darkseeker atau makhluk nokturnal, albino, super agresif, dan alergi sinar matahari. Nah, ini Robert Neville, seorang ahli virus militer. Entah kenapa, dia kebal dari virus ini. We can reverse the spread. 3 tahun berlalu, New York jadi kota mati yang indah sekaligus mengerikan. Neville hidup bareng anjing German Shepherd-nya, Sam. Rutinitasnya di siang hari, dia cari persediaan, ngobrol sama manekin di toko, dan kirim siaran radio harian dari pelabuhan. Is out there. I can provide food. Berharap ada penyintas lain. You are not alone. Tapi di malam hari, dia harus berlindung di rumahnya yang difortifikasi. Ini adalah bagian film yang menunjukkan kesendirian dan kegilaan yang mulai menyakiti Neville. Misi utama Neville adalah mencari obat menggunakan darahnya yang kebal. Dia sering melakukan eksperimen di lab rahasia rumahnya. Tapi guys, jangan salah, Darkseekers itu nggak cuma haus darah, mereka juga pintar. Dan mereka juga punya pemimpinnya, yaitu Alpha Male. Neville juga terus dihantui rasa bersalah dan kenangan keluarganya. Suatu hari, setelah insiden Sam mengejar rusa ke gedung gelap yang ternyata sarang Darkseekers. Neville merasa harus lebih cepat. Dia pakai darahnya sebagai umpan dan berhasil menyebak satu Darkseeker betina untuk dijadikan kelinci percobaan di lab. Respiration slowing. Pulse 190. Core temperature. Ini dia momen paling emosional. Neville kena jebakan mirip seperti yang ia pasang untuk Darkseeker. Seolah Darkseeker itu membalas dendam. Dalam kekacauan, Sam terluka parah karena gigitan Darkseeker lain. Virusnya menyebar cepat. Neville yang sudah putus asa dan harus menembak Sam untuk menghentikan mutasinya, benar-benar hancur. Dia kehilangan satu-satunya keluarga dan sahabatnya. Setelah Sam tiada, Neville hilang arah. Dia nekat keluar malam-malam, mengemudi sambil teriak-teriak memancing Darkseeker. Dengan tidak sadar, dia hampir bunuh diri. Tetapi, tepat saat dia mau diserang, muncullah anak dan anak kecil bernama Ethan. Mereka bukan hantu, mereka penyintas yang mendengar siaran radio Neville dan sedang menuju koloni penyintas di Vermont. Enough people there who didn't get sick. Everybody's dead. Everybody is dead. Nah, di momen ini kita lihat
Perbedaan pandangan. Anna itu religius, percaya mereka diselamatkan oleh takdir. Tetapi Neville, dia keras kepala, pesimis, dan hanya percaya pada fakta ilmiah di lab. Dia menolak ikut ke Vermont dan tetap fokus pada penyembuhan Darkseeker betina yang dia tangkap. Saat Neville menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Anna, tiba-tiba ada suara yang entah dari mana itu. Ternyata itu adalah Alpha Male yang tiba-tiba menyerbu dengan membawa pasukan-pasukan Darkseeker yang lain untuk menyerang rumah Neville. Neville melihat lagi keluar seberapa banyak Darkseeker yang datang. Ternyata Alpha Male itu datang dan membawa lebih banyak pasukan Darkseeker-nya. Neville yang sangat panik langsung menyuruh Anna dan Ethan pergi ke bawah tanah dan masuk ke ruangan kaca. Nah, saat melakukan eksperimen terakhir, Neville melihat ada tanda perbaikan. Kupu-kupu yang ada di bekas luka itu menunjukkan ikatan antara Darkseeker yang dia tangkap dan pemimpin mereka. Guys, ternyata para mutan itu juga punya perasaan dan ikatan. Sayangnya, sebelum dia bisa merayakan keberhasilannya, Darkseeker sudah menemukan rumahnya. Mereka menyerbu. Ini bukan lagi serangan acak, tapi serangan terorganisir. Neville akhirnya sadar Alpha Male hanya ingin pasangannya kembali. Neville langsung meminta tolong untuk dibukakan pintu agar rodanya bisa keluar. Dengan penuh rasa tegang, Neville pun berjalan mundur dengan perlahan. Dia mengambil botol dan lalu menyuntikkan darahnya yang sudah menjadi penangkal fix. Menyuntikkan ke Darkseeker betina dan memberikannya kepada Anna. Di akhir scene, kita disuguhkan dengan Anna, Ethan, dan Neville pergi menuju Vermont dan harapan untuk penyembuhan umat manusia kembali menyala. Dia bukan lagi Robert Neville, dia adalah legenda, yaitu I Am Legend. Gimana menurut kalian guys? Momen mana yang paling bikin kalian sedih atau tegang? Jangan lupa komen di bawah ya.